Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai informasi untuk rekrutmen ASN ke depannya akan diadakan 3 bulan sekali. Nah, adapun informasi yang saya sharing kali ini saya ambil ya referensinya dari salah satu media nasional. Dan kemudian saya rangkum baik untuk poin-poin pentingnya nanti saya akan sharing ya. Di sini ada 3 poin yang harus saya sampaikan terkait informasi rekrutmen ASN. Sebelum ke poin 2 dan 3 ini saya akan coba klik untuk orientasi beritanya. Nah, untuk Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nantinya akan merancang sebuah proses rekrutmen ASN tiap 3 bulan sekali ya, sesuai judul yang tadi. Kemudian menurut Menpan ya, Abdullah Azwar Anas, jarak singkat dari setiap rekrutmen tersebut mengacu 7 agenda reformasi dan transformasi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang kemarin disahkan. Ini mengacu ke 7 poin penting dari Undang-Undang ASN. Kemudian ini dari pernyataannya Menpan sendiri. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Jadi ke depan rekrutmen tidak ritual 2 atau 1 tahunan, karena tiap 3 bulan akan ada rekrutmen ASN. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa tahun-tahun sebelumnya ketika melaksanakan rekrutmen ASN, kita harus menunggu 1 tahun sekali, bahkan 2 tahun sekali. Itu pun kadang ngaret ya. Jadi padahal untuk eh, PNS yang pensiun atau P3K atau ASN yang pensiun tiap tahunnya itu sangat besar ya. Jadi untuk meminimalisir kekosongan jabatan, nah 2024 ini atau tahun depan akan ada rekrutmen ASN 3 bulan sekali, dan ini amanat atau isi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kemudian ini poin pertama mengenai orientasi berita yang saya sharing. Nah, di sini ada 2 poin penting nih untuk saya sharing kembali atau isi dari konten ini. Nah, untuk yang poin kedua, kita coba klik ini tentang data pegawai pensiun. Pihaknya atau dari Menpan akan mendata siapa saja pegawai yang pensiun dan merekrut ASN dalam waktu singkat. Nantinya akan ada koordinasi dari tingkat daerah ya. Jadi rekrutmennya itu nggak hanya mengandalkan dari pusat karena birokrasinya itu lama. Jadi kemungkinan tahun 2024 ini ketika ada yang pensiun ini langsung diisi oleh eh, honorer atau pegawai yang sudah lama mengabdi di daerah atau instansi tersebut. Jadi ketika ada pensiun langsung diisi kekosongan tersebut. Kemudian pernyataan dari Menpan juga, jadi dari sekarang bisa didaftar siapa yang pensiun. Kita akan rekrutmen 3 bulan sekali, kita sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian atau lembaga, sehingga yang kosong tidak diisi honorer, tapi langsung ASN, kata dia. Meski akan dilakukan rutin, rekrutmen ASN tidak langsung sebanding jumlah pensiunan. Nah, ini pernyataan dari Menpan mengenai rekrutmen ini. Biasanya kalau suatu instansi ya, baik itu di pendidikan atau di kesehatan, ketika ada yang butuh butuh mengenai jabatan yang harus diisi, itu biasanya di instansi tersebut mengangkat honorer. Nah, untuk yang aturan terbaru ini di 2024 bukan lagi yang masuk itu menjadi honorer, tapi yang masuk itu langsung diangkat jadi ASN. Ya. Karena ini udah dinyatakan juga oleh Pamenpan. Nah, sebagai ilustrasinya, Bapak Ibu, misalnya di suatu instansi itu yang pensiun ya, khususnya tenaga teknis misalnya, itu 600 orang. Kemudian
instansi daerah tersebut atau Pemda tersebut itu melakukan rekrutmen dalam 3 bulan itu. Jadi tidak menunggu 1 tahun atau 2 tahun kemudian rekrutmen nasional, enggak. Yang, intinya harus, apa ya, ketika ada pensiun langsung diisi kekosongannya. Nah, rekrutmen 3 bulan ini nantinya tidak semua tenaga teknis yang pensiun itu akan diisi oleh fresh graduate atau yang honorer, ya. Ini fresh graduate juga, boleh ikut ya, karena memang ada jatahnya juga untuk fresh graduate. Ini untuk, penerimaannya itu sekitar 200 orang, ini sebagai contoh ya. Jadi tidak semuanya, yang 600 orang pensiun ini diisi dengan 600, eee, jabatan baru atau fresh graduate gitu ya, tapi diisinya itu 200 orang atau setengahnya ya. Nah, kemudian ketika sudah ada, misalnya penerimaan, kemudian sudah, apa namanya, mendapatkan formasi, kemudian status dalam yang 200 ini bukan lagi sebagai honorer atau tenaga bantu, melainkan sebagai ASN, ya. Jadi ini birokrasinya lebih cepat dan tidak menunggu waktu 1 tahun atau 2 tahun untuk bisa merekrut ASN. Dan ini, kata Menpan untuk yang apa namanya, tenaga teknis ini sebagian besar akan dibutuhkan oleh talenta-talenta muda atau fresh graduate yang baru lulus. Jadi tidak hanya honorer yang, sudah mengabdi lama gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini tentang formasi digital ya, poin terakhirnya yang ada di, konten ini. Untuk yang poin 3 tentang formasi digital, Kemenpan RB juga akan membuka rekrutmen besar-besaran pada formasi digital yang menyasar lulusan baru ya. Seperti yang saya singgung sebelumnya, yaitu fresh graduate boleh mengikuti rekrutmen 3 bulan sekali. Ya. Kemudian mereka akan fokus menangani digitalisasi birokrasi. Kata Menpan, kita sudah petakan mana yang positif growth, mana yang zero growth. Ada banyak formasi usulan kepala daerah tidak disetujui karena yang diminta perawat tapi yang diusulkan tenaga teknis di puskesmas. Jadi yang masih positif tenaga guru, dosen, sektor kesehatan yang tidak boleh nambah tenaga teknis fungsional. Begitu juga teknis pelaksana karena sebagian diganti digital. Jadi dari pernyataan ini saya simpulkan bahwa Menpan ini ketika meninjau lapangan atau di daerah, pemerintah daerah, apa yang dibutuhkan suatu instansi, misalnya butuhnya perawat, tapi dari Pemda itu merekrutnya bukan perawat, tapi lebih ke tenaga teknisnya atau administrasinya gitu ya. Untuk memastikan bahwa poin penting yang ada di pernyataan ini itu sudah saya siapkan ya mengenai JDIH BPK atau mengenai database peraturan yang ada di BPK ini mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, kita coba Bapak Ibu lihat sini ada 5 poin. Nah, yang tadi saya sharing informasinya, pemerintah itu akan fokus ke poin 5 ini, yaitu digitalisasi manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen manajemen ASN. Seperti yang saya sebutkan tadi, pemerintah akan fokus ke digitalisasi birokrasi. Jadi yang direkrut itu kemungkinan lebih banyak fresh graduate. Jadi 2024 itu fresh graduate sangat dibutuhkan untuk mengisi tenaga teknis yang ada di pemerintah daerah ya. Mungkin itu saja informasi yang saya bagikan, literatur informasi tadi dari media nasional yaitu Kompas, dan kemudian literatur kedua yaitu dari JDIH BPK ya. Mungkin itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.